Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kabarnya hari ini? Kurang semangat nih, kurang semangat. Ya, sekali lagi, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Wow, ya, oke, terima kasih ya anak-anak. Pada kesempatan kali ini Pak Salman akan menjelaskan tentang materi tema keempat, subtema ketiga pembelajaran pertama ya. Sebelum kita mulai belajar ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jaki, silakan dipimpin berdoanya Jaki. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alna ya. Terima kasih anak-anak. Kita awali belajar berdoa ya, dimana kita berdoa itu tujuannya sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana kita telah diberikan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Nikmat mana lagi yang kami berikan? Nah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita kali ini adalah nikmat kesempatan ya. Selain nikmat iman yang juga iman Islam, yaitu nikmat yang terbesar yang kita rasakan adalah nikmat kesempatan kita untuk belajar ya. Selain belajar tatap muka ya, kita juga bisa belajar melalui tatap maya yang sekarang kita sedang lakukan ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, Pak Salman mau presensi dulu ya. Adlina ada ya? Adlina ada nggak? Adlina. Afifah Kesha ya. Itu Esha. Abi ada. Arif hadir ya. Kameranya dinyalain Rif. Dafir ada ya. Fadil. Oke, kita awali pembelajaran kali ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Duduknya yang tegak anak-anak ya. Duduknya yang tegak, tangannya di atas paha yang tegak ya, sikap sempurna. Ini adalah lagu kebangsaan negara kita, lagu kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan Wagerudo Supratman ya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki jiwa nasionalis. Oke, kita akan nyanyikan bareng-bareng. Pak Salman share screen terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai. Suaranya jelas? Indonesia tanah air, di sana aku
Oke, terima kasih anak-anak. Oke, sebelum Pak Sama mulai dengan materi yang pertama, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran yang lalu? Ada yang masih ingat? Oke, acungkan tangan yang ingat. Ya, coba. Ca. Apa Ca? Pembelajaran yang lalu tuh kita belajar apa aja, Ca? Suaranya yang keras ya. Indonesia di kawasan ASEAN di bidang sosial dan budaya serta energi alternatif yaitu LTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan kita juga membuat poster batik. Untuk kali ini kita akan belajar tentang bahasa dulu. Ini terlihat anak-anak, kita akan belajar tentang yang pertama, masih dengan teks eksplanasi ya. Nah, tentang eksplanasi ya, nanti Pak Saman sedikit mengulas tentang apa sih itu teks eksplanasi ya. Cuman materinya adalah atau teks yang kita pelajari yaitu tentang mengapa harus menghemat listrik ya. Berikutnya diharapkan setelah membaca teks dan teks eksplanasi ya, nanti kita akan buat diagram tentang teks eksplanasinya ya. Yang berikutnya, tujuan berikutnya kita adalah tentang bagaimana cara kerja daripada sel surya, yaitu salah satu energi alternatif yang kita akan pelajari hari ini. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI meluncurkan program akademi pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar solar energi for our future pada tanggal 24 Juli 2012. Oke. Terima kasih Eca ya. Nah, ini materi pertama kita yaitu tentang teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi ini Pak Salman ulang kembali ya. Ulang kembali, sebenarnya materi ini sudah disampaikan, cuman Pak Salman kuatkan kembali. Ya, kuatkan kembali. Apa sih itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses ya atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya ya. Nah, dan pada teks eksplanasi ini juga terdapat penjelasan yang berhubungan tentang sebab dan juga akibat ya. Nah, tujuannya teks eksplanasi itu untuk menjelaskan tentang mengapa, bagaimana suatu fenomena atau peristiwa itu terjadi ya. Contoh di peristiwa gunung meletus dan contoh lain-lainnya. Nah, oke, siapa yang masih ingat tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi ya? Oke, acungkan tangan yang masih ingat. Yang masih ingat acungkan tangan. Oke. Ya. Abi, coba Abi.
Ya, Abi. Menyampaikan informasi berdasarkan fakta. Ya, oke. Yang pertama itu yang menyampaikan informasi sebagai fakta. Apalagi Bi? Terus, oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Pak. Coba Rehan. Apalagi Rehan? Tadi Abi menyampaikan informasi. Terus apalagi Rehan? Ciri-cirinya? Teks yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Oke, terima kasih Rehan. Oke, sekarang di lembar LKPD halaman ke-6 yaitu kalian dibuat diagram tentang mengenai teks eksplanasi ya. Nah, ini Pak Salman share screen kan, diagramnya bentuknya seperti ini ya. Di situ di halaman ke-6 ya, kalian tugaskan untuk membuat topik masalah ya, deret penjelas dan juga simpulan ya dari teks apa Pak? Dari teks yang tadi Esa bacakan ya. Teksnya itu ada di LKPD halaman ke berapa Sa? Halaman ke-5 ya? Ya. Halaman ke-5 atau ya di halaman ke-5. Coba silakan Pak Salman kasih waktu 5 menit aja ya, silakan dikerjakan ya, dikerjakan di LKPD itu di halaman ke-5. Pak Del, coba dilihat kerjaannya Del. Oke, yang topik masalahnya Del disorot Del. Belum, Pak. Ya, Baru nggak yang apa-apa. rekan penjelas dulu, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Topik masalahnya di ituin ya. Oke. Iya, Oke, terima kasih Dil. Sok, silakan lanjutin Dil. Oke. Esa. Mana Esa tuh? Coba. Iya, nggak apa-apa. Dilihatin coba. Lihatin Sa. Dilihatin di kamera. Ini baru sampai elektro, Pak. Nah, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Coba lihat. Dideketin, Sa, biar Pak Salmannya kelihatan. Nah, deketin ke kamera. Udah nggak apa-apa. Lihatin. Oke. Belum jelas tuh Pak Salmannya. Dideketin ke kamera, Sa. LKPD-nya. Nah, lihat ke atas. Ke atas, Sa. Nah, oke. Ke atasin kertasnya. Ya. Ke atasin kertasnya, Sa. Oke. Nah, oke. Ya. Oke, terima kasih, Sa. Coba Pak Salman mau lihat Raihan. Iya, Ya, Pak. coba Belum, dilihatin, Sa. Nah, coba dideketin. Masih Raihan. deretan penjelas. Oke, ke atasnya sedikit. Iya. Oke. Terima kasih Rehan. Ya, silakan dilanjutin ya. Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Oke. Coba Pak Salman mau lihat punyanya Farah. Mic-nya di itu dulu, Farah. Yang paragraf ketiganya belum, Pak. Oh, yang paragraf ketiganya belum. Oke. Sok, dilanjut lagi. Ya. Arif, Jalan, Pak. lihat kerjaannya Arif. Belum, Pak. Diliatin, bukan Pak Salman suruh maju. Diliatin. Sama Pak Salman coba lihat sampai mana. 1. Nah, paragraf 1 itu apa yang dicari, Rip? Permasalahannya. Ya, topik masalah ya. Topik masalahnya apa? Itu biasanya ada di paragraf pertama. Ya, Iya, Pak. lanjutin, Rip. Terima kasih. Ya. Oke. Siapa yang mau coba presentasi? Acungkan tangan. Saya, Pak. Farah, silakan Farah. Paragraf ke-1, topik masalah. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal.
Oke. Paragraf keduanya penjelas. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Paragraf ketiga, simpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Oke, terima kasih ya, Farah. Nah, ini di negara ASEAN itu kita letaknya di garis khatulistiwa, ya, di mana cahaya matahari yaitu bersinar sepanjang tahun. Ya, ada negara-negara yang lain yang tidak kebagian sinar mataharinya, dia hanya beberapa bulan. Ya, negara kita setiap hari tersinari sinar matahari. Nah, ini potensi ini yang perlu dikembangkan ya. Nah, berikutnya ini ada di deret penjelas. Nah, ini kita harus memanfaatkan energi surya ini. Nah, dan yang terakhir, nah ini yang perlu kalian juga nanti kalau kalian besar ya, kalian sudah beranjak dewasa dan kalian sudah melanjutkan ke tingkat yang paling tinggi, ada masalah yang harus dipecahkan, yaitu mahalnya dari apa tadi itu, Farah? Mahalnya apa tuh, Farah? Tadi itu, Farah? Lempengan sel surya. Mahalnya sel suryanya. Ya, mahalnya sel surya. Nah, ini yang harus dicarikan solusinya ya, solusinya ya. Ada? Oke, silakan dibaca. Oke, teman-teman semuanya perhatikan. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun dibalik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Keborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkat suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas serta oke. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ada yang mau ditanyakan nggak? Mbak yang mau menanyakan acungkan tangan. Ya, coba Adlina. Kamu tanyakan nggak, Adlina? Ini ada kata-kata yang ini, Pak. Kata-kata yang gimana? Ada kata-kata baku yang tidak baku. Oke, kata-kata yang kayaknya nggak enak dibacanya ya, gitu ya, Adlina ya? Ya. Ada kata-kata yang nggak enak dibacanya. Tadi apa, Dil? Ada kata-kata apa, Dil? Ya. Oke, ada kata-kata yang tidak enak dibacanya ya, yaitu ada dua jenis kata nih ya, yaitu yang pertama kata tidak baku ya, dan juga kata baku ya. Nah, ciri-ciri kata baku yang pertama, nah ini dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua dipengaruhi oleh bahasa asing ya. Yang ketiga terkontaminasi atau rancu ya. Yang keempat yaitu banyak digunakan dalam bahasa gaul ya tadi ya. Contoh-contoh kata tidak baku. Nah ini ya, yang pertama apa itu kata tidak baku itu? Aberasi ya, aberasi kata bakunya, kata tidak bakunya aberasi. Lalu ada adab ya, kata bakunya Arab. Lalu ada azan ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu pakai D ya, itu pengaruh dari bahasa azan ya. Kalau bahasa Indonesia tidak ada D-nya, tidak baku. Nah sekarang kalian
kalau yang ada stabilo, kalian stabilo ya dari teks yang tadi Sauki bacakan. Ya, dari teks yang tadi yang Sauki bacakan, yaitu di teks mengapa kita harus hemat energi. Nah, di situ tadi kata Adlina ada kata-kata yang tidak enak didengar, Pak. Nah, itu adalah kata-kata tidak baku. Kalian stabilo ya. Kalau misalnya tidak ada stabilonya, kalian garis bawahi. Ya, kalian garis bawahi kata-kata tidak bakunya yang ada di dalam teks. Ya, yang ada di dalam teks mengapa kita harus hemat energi. Ya, yang ini teksnya Pak Salman sharekan dulu. Nah, ini ya, mengapa kita harus menghemat energi. Kalian stabilo ya di kata-kata yang tidak baku. Contohnya nih, Pak Salman lakukan contoh. Ini tanpa listrik kita enggak. Nah, di halaman 11. Nah, yaitu ada di halaman 11. Kalian nanti tulis situ kata non baku ya, atau kata tidak bakunya ditulis dan kata bakunya ya, kata bakunya. Atau kalian stabilo dulu. Kalian stabilo dulu. Pak Salman kasih waktu 5 menit. Lalu atau kalau misalkan tidak ada stabilonya, kalian garis bawahi menggunakan pulpen atau pensil kalian masing-masing. Nah, berikutnya ini ada gambar ya, di mana gambar ini adalah tentang kerjasama ya, kerjasama ASEAN dalam beberapa bidang. Nah, ini di tahun 2016 ya, ini ada program kerjasama ya, kerjasama ASEAN di bidang apa ini, meningkatkan, memperkuat komunikasi, koordinasi ya, dan konsultasi ASEAN dan Rusia ya, ini kerjasama ASEAN. Gambar LKPD itu ya di halaman ke-14. Nah, itu ada yang harus kalian kerjakan. Contoh kerjasama ASEAN di bidang iptek apa saja ya, kalian cari informasinya ya, apa saja yang ada di kerjasama di bidang iptek. Di laboratorium fotovoltaik setelah bertemu dengan ceria dan humoris, itulah kesan setelah bertemu dengan Nur Titan Putri Hartono di kampus Massachusetts Institute of Technology di Boston, Amerika Serikat. Titan adalah peneliti di laboratorium fotovoltaik MIT. Sejak 2016, ia fokus mengembangkan material panel surya yang lebih murah dan efisien. Oke, ya, itu salah satu peneliti Indonesia untuk yang meneliti sel surya, yaitu dari Cimahi. Nah, Cimahi ya, Jawa Barat. Namanya Titan. Ya. Sekarang Pak Salman coba saya kirim, coba buat kira-kira gimana sih diagram kerja dari pada sel surya. Nah, kalian bisa tuliskan di lembar LKPD yang ini. Ya. Di lembar LKPD dibuat nih yang ada di PowerPoint nih. Ya. PowerPoint, nah itu bikin diagramnya seperti itu. Ya itu, betul Del, betul kayak gitu Del ya. Betul kayak gitu tuh. Ya, terus apalagi? Ya, setelah masuk ke electric box system bisa dimanfaatkan ya Del. Ya, satu lagi tuh ya, dimanfaatkan menjadi apa? Energi listrik. Energi listrik. Coba Del, dilihatin lagi Del. Coba Fadil mau presentasi Fadil. Sinar matahari masuk ke panel lah ya, betul tuh kayak gitu ya, masuk ke panel surya, lalu masuk ke electric box system, lalu dia dimanfaatkan menjadi sinar energi listrik ya. Oke, betul. Oke, betul Del. Kasih ya. Nah, oke. Fir bagus tuh Fir. Nah, Dafir ya kayak gitu tuh Dafir tuh ya, sampai gambar mataharinya. Ya, bagus Dafir. Ya.
Nah, makasih ya Dapir ya. Terus apa itu si Arif tuh, ayah Arif juga udah. Oke, terima kasih Arif. Nah, oke, kita sudah dalam penghujung pembelajaran ya, sebelum Pak Salman tutup. Oke, pada kali ini kita belajar apa saja anak-anak? Yang pertama Yaitu tentang teknik eksplanasi. Yang kedua yaitu tentang kata baku dan tidak baku. Oke, terima kasih Fadil. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kalimat efektif. Terus apa lagi? Menghemat listrik. Energi listrik yang kita bahas apa dari energi alternatif yang kita bahas kali ini? Dari apa? Surya. Dari sel surya ya, atau tenaga matahari ya. Itu yang kita pelajari kali ini ya. Nah, untuk nanti pertemuan berikutnya ya, kita masih di dalam tema keempat, sub tema ketiga dan pembelajaran kedua. Nah, untuk di pembelajaran kedua kita akan membahas, kita akan praktek bagaimana sih caranya membuat kompor sederhana ya, kompor sederhana dari sel surya ya. Kalau tadi kita teorinya, nah nanti kita akan praktek bagaimana cara membuat kompor dari sel surya atau kompor dari tenaga matahari. Mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ditutup oleh Pak Salman dan guru-guru di Al-Falah yang mengingatkan protokol kesehatannya, nggak berhenti-berhentinya mengingatkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan ya, supaya kita tetap sama-sama berdoa agar pandemi ini tetap bisa kita hadapi. Dan nanti Pak Salman akan mengirimkan link Google Form ya, link Google Form yang akan kalian kerjakan ya. Kalian jawabannya kalian tunggu sampai dengan pukul 1 ya. Di Google Form itu ada 10 pertanyaan ya, ada 10 pertanyaan. Kalian pilih jawaban yang menurut kalian betul ya. Kalian isi terlebih dahulu ya, kalian isi terlebih dahulu nama kalian masing-masing di situ ya. Oke, Pak Salman akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.